Kita berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil YouTube Klasis Yapen Selatan. Mendasari perenungan di hari ini, mari kita berdoa. Yesus yang baik, yang telah menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi, memberkati kami. Sehingga kami boleh berjumpa lagi di hari baru dalam semua berkat-berkat Tuhan yang baru dalam keberadaan kehidupan kami. Mendasari hidup dan semua karya, tugas, tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, mampukan kami untuk belajar firman-Mu. Lalu Tuhan Yesus ambil alih pucuk pimpinan dalam kekuatan Roh Kudus. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, sayang kami. Sehingga pewartaan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube Klasis Yapen Selatan dapat menjadi saluran berkat untuk semua orang. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Kita belajar firman Tuhan dari Injil Markus, pasal 10, ayatnya yang ke-18. Dengan perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, ayat 18, jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil, YouTube Klasis Yapen Selatan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ataupun pendengar di mana saja yang menangkap siaran pekabaran Injil di saat ini. Firman Tuhan dari Markus 10 ayat 18 di bawah tema hanya Allah saja yang baik. Saudaraku, Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27 itu berkisah tentang seorang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Bagi orang Yahudi, masuk kerajaan Allah, mereka tahu mereka masuk kerajaan Allah sebab pertama, mereka adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, mereka menaati seluruh peraturan, perintah, ketetapan, hukum Taurat. Sehingga bagi mereka sudah jelas kami masuk surga. Dan itulah yang dialami oleh seorang muda yang berpikir bahwa dia tetap akan masuk kerajaan surga. Namun ketika Yesus 3 tahun setengah dalam semua tugas tanggung jawab, pekerjaan pengajarannya untuk menjadi teladan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Ia datang, ia mengajar, dan pada akhirnya datanglah seorang muda kepadanya. Orang muda ini bukan orang muda kaleng-kaleng. Orang muda ini adalah orang muda yang berkualitas secara materi, tapi juga secara pengetahuan terhadap hukum Taurat. Sungguh amat luar biasa keberadaan kehidupan orang muda ini. Dia berpikir bahwa pasti dia akan masuk kerajaan sorga. Dan dia datang pada Yesus, lalu dia bicara, kalau kita lihat pada ayat 17, di situ pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru yang baik. Apakah ini sebuah ungkapan yang betul adalah sebuah sanjungan? Ataukah mempunyai latar belakang yang hendak menjebak Yesus? Dan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Ada apa sampai engkau bisa katakan bahwa aku baik?" Yesus melontarkan pertanyaan balik. Supaya Yesus juga ingin mengorek. Sebenarnya isi hatinya ini apa begitu? Mengapa sampai bisa bilang Yesus baik? Lalu Yesus menjawab, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Yesus mau menegaskan, anak-anak manusia ini tidak baik semuanya, tidak 100% baik. Anak-anak Tuhan yang baik itu adalah mencerminkan kualitas kehidupan anak-anak Tuhan yang sesuai dengan Allah yang baik itu. Siapa yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak pernah menampilkan kebaikan, maka itu bukan anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya yang Yesus maksudkan. Yesus 100% anak manusia dan 100% anak Allah, menegaskan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus hendak menegaskan, bilang Yesus baik. Betul Yesus baik? Atau itu hanya sebuah sanjungan belaka? Atau sebuah manipulasi? Sebuah kepalsuan yang hendak disampaikan supaya ingin mendengarkan penjelasan? Apakah dia berani untuk, Yesus berani untuk memberikan jawaban bahwa engkau masuk surga? Dalam kualitas pekerjaannya sudah mengumpulkan harta yang banyak dan menaati hukum Taurat. Tapi dari bagian ini Yesus hendak menegaskan kepadanya bahwa kelakuan hidup, kemewahan, jabatan, kedudukan, harta yang kita miliki dalam kelimpahan pun bukan menjadi jaminan untuk anak-anak Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga. Sebab hal kerajaan surga itu kalau kita membaca bagian ini secara tuntas, hal kerajaan surga itu adalah sesuatu hal yang diibaratkan sebagai pengorbanan yang luar biasa yang harus ditinggalkan, arahkan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh untuk menerima kehidupan, keselamatan itu karena anugerah Allah. Direspon dengan apa? Kelakuan baik. Direspon dengan apa? Semua hal yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Karena itu, Yesus mau bilang bahwa di dalam keberadaan kehidupan anak-anak manusia, tidak 100% anak-anak manusia itu baik. Yang baik itu hanya Allah. Dan yang baik itu Yesus. Yang baik itu hanya Roh Kudus untuk kita di saat ini. Sebab itu, setiap anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus itu baik, yang mengaku Allah itu baik, yang mengaku Roh Kudus itu baik, maka kelakuan hidup baik pun harus kita tampilkan. Dalam tutur kata, sikap dan kelakuan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa engkau baik sehingga engkau memberikan kami keselamatan. Yesus baik sampai Yesus mati di Kalvari. Kalau Yesus tidak baik kami tidak akan diselamatkan. Allah baik sehingga Allah utus Yesus bagi kami. Roh Kudus baik sampai Roh Kudus masih tetap ada di dalam dunia bersama dengan kami mengendalikan seluruh tubuh jiwa roh kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Ingatkan kami Bapa, kalau sampai hari ini ada di antara kami yang tidak berbuat baik, ampuni kami. Ampuni kami Bapa sayang kami, topang dan tolong kami, ingatkan kami untuk bisa berbuat baik dalam semua tugas-tugas tanggung jawab karya pengabdian kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, di Papua, dalam GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati sampai di aras-aras jemaat. Tuhan berkati sidang sinode yang akan berlangsung. Tuhan memberkati di bulan Juni yang menjadi tuan dan nyonya rumah panitia pelaksana seluruh wilayah 4, lebih khusus Klasis Waropen. Tuhan berkati supaya semua persiapan dapat jalan dengan baik. Tuhan berkati pihak sinode untuk melakukan semua hal dalam persiapan sidang supaya semua jalan dengan baik. Demikian kami berdoa untuk semua pekabaran Injil yang berlangsung di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati, biarlah semua pekabaran Injil dapat jalan dengan baik. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan daripada pemerintah kami di dunia ini. Di Indonesia, di Papua, Papua Barat, lebih khusus kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati supaya para pemerintah kami bekerja dengan baik, takut Tuhan, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya mereka diberkati, rakyat mendapat berkat karena pemimpin, pemerintah yang takut akan Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Yesus, proses pekabaran Injil lewat YouTube Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Biarlah pekabaran Injil ini terus jalan. Semua yang telah terlibat langsung, Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi. Terima kasih Yesus, berkati semua pemirsa, pendengar, di mana saja berada. Biarlah ketika mereka melihat, menyaksikan, mendengar seluruh
pekerjaan Tuhan lewat YouTube Klasi Siapen Selatan ini semua diberkati. Semua yang punya pergumulan dalam nama Yesus Tuhan, selesaikan lewat keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Seluruh hidup dan kehidupan kami bawa, kami taruh, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tutup bungkus setiap pribadi anak-anak Tuhan, setiap pendengar, setiap pemirsa dengan darah Yesus Kristus. Halaukan, jauhkan dari setan iblis, kecelakaan, sakit, penyakit, mara bahaya, virus corona, kami matikan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami taruh seluruh hidup kami. Haleluya, amin. Demikian seluruh warta ibadah lewat pekabaran Injil YouTube Klasi Siapen Selatan. Tonton terus tiap hari. Karena firman Tuhan sajalah yang menjadi dasar kehidupan. Berkat kehidupan kekal selama-lamanya. Amin.